Oke, ketemu lagi di beda waktu 12 jam. Di gua subuh, di temen gua sore, pas mau pulang nih. Jam-jam macet nih ya di Jaksel nih. Ini temen gua Revi, ya. Namanya lengkap banget sih. Gue baru tau ada Desliantonya di tengah ya. Tapi gue Oke. biasa manggilnya Revi-Revi aja nih. Saya Rev. Alhamdulillah sehat, Rit. Gimana, Kentucky? Alhamdulillah sehat. Masih winter, kadang masih -5, -10. Jadi keluar gue masih full gear ya. Keluar belum Yes. berani cuman pakai hoodie doang. Ref, lo Oke. itu di episode 23 nih. Udah apa Dua namanya udah tiga ya. berapa banyak guest Bagus speakernya. nih angkanya kan. Bagus ya. Ada ada Bagus. ada terkait apa nih sama angka yang dicoba? Lu bisa cerita nggak? Dua, dua tiga. Kalau kita bilang dua tiga sih, pasti nomor yang terkenal tuh Michael Jordan ya. Michael Meskipun Jordan. kalau sebetulnya, kalau kan gue suka main bola ya. Nah, nomor Ah, punggung gue itu. tuh selalu pakai nomor 19. 19. 19. Meskipun Andalin ya. kalau ditanya latar belakangnya apa itu juga nggak tahu kenapa itu nggak sengaja nomor 19 Nggak terus ada ya. dipikir-pikir. Kalau 19 dibalik 1991 ternyata itu sama Oh, kayak Hero jadi 1991 itu doang. oke. Sorry kayak kayak gitu Rit. Iya, iya, Eh, iya. Oke. oke. Dan enggak, gue juga ingat soalnya lu itu senangnya main bola kan. Kemarin ada acara Finbase tuh, ya kan? Lu kalau nggak salah ini ya, bukan apply apa istilahnya? Postingan Ya ya, bikin nyoba. postingan ya. Ya Cobain betul. deh. Dapat nggak? Coba Dapat nggak coba. kemarin? Alhamdulillah enggak. Oh, karena banyak ya pasti ya. Banyak ya. Oh, ya, Bagus nih. coba-coba ya Rit ya. Coba aja ya kan. Ah, Oke, Ref. Kalau gitu, sebelum panjang lebar, sebelum gue juga keceplosan ceritain lu banyak-banyak ke viewers gue, ini konsepnya biasanya speaker gue yang cerita dirinya sendiri. Oke? baik. Nah, jadi gue kasih Ref 1 menit buat cerita. Siapa sih Ref Yanda? Oke? 1 menit buat lu, Ref. Oke. Thank you Rit buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Revi dan sebenarnya sama Farid juga ya. Farid ini teman seangkatan di D3 pajak, terus kita kemarin D4 bareng juga, dan sekarang Farid sendiri lagi di Kentucky, ngundang gue untuk ngomong di Speaklet ini, di pas episode ke-23. Jadi gue Revi, gue sekarang kerja di BPPK, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, itu khususnya di Pusdikat Keuangan Umum ya. Jadi memang kerjaan gue sehari-hari itu ya menyelenggarakan pelatihan. Jadi teman-teman yang tahu ikut pelatihan itu apa gitu ya. Nah, biasanya dari tim kami lah di penyelenggaraan ini yang mengarrange bagaimana untuk pelaksanaan pelatihan-pelatihan itu. Dan pengalaman gue sebelum di Pusdikat ini sendiri, gue juga udah sempet di Manado gitu ya. Cukup lama di Manado dan di situ juga seru banget sih pengalamannya. Itu Rit, intro singkat dari Oke, gue. thank you ya. Berarti dari Manado ke Jakarta Selatan, gitu ya, Ref ya? Yes, betul. Gue mau nanya satu hal. Di Manado, makanan paling enak apa di sana? Jelas. Namanya ikan bakar rica. Udah lah, itu udah paling Rica, juara. rica. Rica. Ikan Rica tuh bakar rica. sambal. Sambal Sambal. ya, ya. Rica-rica kan maksudnya kan? Betul. Tapi ricanya di situ tuh kalau di Manado tuh bukan cuman satu jenis. Dia tuh kalau makan itu ada rica Oh, bakarnya, terus ada waduh. sambal dabu-dabunya, ada sambal Ih, kecapnya juga. Campur sama komplit. wah, sedep sih. Dan biasanya kalau makan ikan di daerah yang dekat pantai, itu enak dan murah ya. Enak. Tapi beda Yes. ceritanya kalau makan ikan di kota ya jadi mahal jatuhnya kan. Dan ayam juga Bener. kebalikannya kan gitu ya. Iya. Yang penting dekat Oke. peternakan dan murah lah ya. Gitu. Iya, suplainya banyak. Oke, Ref. Bener. Intro udah, nah kita masuk ke cerita leadership ya. Jadi kalau lo udah lihat timer 2 menit dan gue bilang speed lead ala Revi, artinya lo cerita Rev. Gue juga nungguin nih, apa yang bakal lo ceritain tentang leadership atau manajemen. Kira-kira gitu ya Rev ya? Baik. Oke, speed lead ala Revi. Oke. Thank you. Mungkin sedikit sharing ya. Ketika pertama kali si lo Farid PA gue, Ref mau nggak sharing di Fitlit? Wah, itu rasanya seneng lah gitu bisa sharing-sharing sama teman-teman. Mungkin gue bisa sharing sedikit pengalaman gue tadi Manado 7 tahun ya. Di Manado itu eh gue sebagai dulu anak baru gitu. Terus gue pertama kali lihat itu ada di bandara namanya Sito Timo Tumoto. Itu satu dari A Maramis itu ya. Eko A Maramis.
Ya betul. Sorry, bukan Amaramis, dari Samratulangi. Dari Samratulangi. Nah, dari Samratulangi itu dia mengatakan situ Timoto-moto, di mana itu adalah manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Hmm. Oke. Jadi hal itu sangat relate dengan kehidupan kita. Jadi itu hal-hal yang coba gue lakuin selama kehidupan gue sehari-hari. Jadi gimana kita memang nggak mungkin ya dalam kehidupan sehari-hari ini kita nyenengin semua orang itu nggak mungkin. Cuman kita bisa berbuat baik dan kita bisa memperlakukan orang itu dengan sepantasnya. Jadi kita memanusiakan manusia dan itu akan ada timbal baliknya ketika lo merasa butuh kesusahan nih kayak kemarin misalnya gue punya apa kita punya acara ngopi hitam terus gue kenal Farid gitu terus gue bilang Rit kita bisa nggak sharing-sharing ini kan Farid juga punya votes itu terus Farid dengan senang hati tuh itu karena kita punya hubungan baik nah jadi menurut gue kebaikan itu selalu menular dan kita harus menjaga hubungan baik itu kemudian juga kalau ngomongin masalah manajemen itu juga bagaimana kita bisa selalu sorry Rit, ini gue agak terdistraksi agak-agak rame di Nggak apa-apa, nggak luar apa-apa. ini. Nggak apa-apa, Oke, nggak apa aman. Kita sementara sampai oke, situ oke, dulu ya ceritanya ya. oke. Oke, Habis itu dulu ya. oke, Sorry, dapat. sorry. Tadi gua Aman, agak aman, ke aman. distract. Aman. Ini juga waktunya juga udah pas kan, dan tadi gua Hmm. dapet poinnya. Ref, sebelum ke 2 menit gua, lu tadi bilang lu 7 tahun di Manado ya. Ya, Simpel aja pertanyaannya, sedikit aja jawabnya ya. 7 tahun itu kan nggak mungkin jadi Revi yang sama dari tahun pertama, tahun kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Pasti itu beda betul. tuh, ada yang beda ya. Apa beda? Apa yang beda dari lu, Ref? Oke. Yang membedakan dari gua adalah bagaimana gua memandang hidup, Rit. Apa tuh? Bagian mana? Di mana mungkin ketika gue yang dulu yang masih seorang pemuda yang naif yang melihat sesuatu itu tidak terlalu secara luas gitu, tetapi semakin gue belajar ternyata gue ini bukan siapa-siapa. Di sini gue ini Hmm, orang yang harus menghargai gue di mana gue hidup ya di situ gue harus menghargai gitu dan di situ gue juga harus belajar bagaimana caranya kita untuk melakukan penyesuaian dengan tetap memegang berbagai macam keyakinan-keyakinan yang kita punya oke, itu sih Rit. siap. Dan Jadi, di mana sendiri kan memang ya budayanya cukup berbeda dengan yang biasa gue lakukan itu harus kita lakukan penyesuaian. oke, adaptasi ya. Sama Yes, continuous learning ya, kira-kira ya, Ref. Ya. betul. Oke, 2 menit. Gue masuk nih ya. Giliran gue yang punya waktu. Oke, Ref. Tadi lu bilang, apa namanya, memanusiakan manusia ya. Uh, gue sering banget denger itu. Cuman waktu itu, waktu pertama kali gue denger, 2 kali gue denger gitu ya. Bagus ya kata-katanya. Cuman untuk memahaminya, untuk praktek itu gue nggak paham. Nah, tadi lu bilang kan, itu sesimpel dengan ngehargain orang, menjaga hubungan baik gitu ya, dan bantu apa yang kita bisa bantu gitu, itu udah cukup. Nah, boleh nggak Ref, dielaborasi lagi? Sebenarnya memanusiakan manusia itu targetnya apa kira-kira? Sampai sampai orangnya jadi apa gitu, kita manusiakan. Silakan Ref. Baik untuk objektif gue sendiri kita untuk memanusiakan manusia, manusia itu sendiri kita nggak perlu terlalu muluk-muluk bahwa kita harus sampai berdarah-darah. Kita melihat juga kemampuan kita juga yang pasti. Hmm, Karena gimana kita bisa membantu orang kalau kita sendiri juga tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri menolong orang tersebut. Jadi betul. kita tetap harus tahu memang batasan kita sampai mana. Tetapi bagaimanapun saat kita proses untuk memanusiakan manusia itu adalah bagaimana orang tersebut juga minimal dari merasa nyaman dari kita. Kemudian Oke. satu hal yang selalu gua takutkan adalah saat misalnya orang itu senang ketika lo nggak ada. Oke, dapat, dapat. Jadi ketika ketika orang itu udah di level yang berbeda ya, ketika orang, wah, Revi nggak ada nih, seneng. Itu berarti lo tuh benar-benar sesuatu yang mungkin tidak pas pada kebanyakan orang. Nah, kita Paham. tidak kita memposisikan kita adalah kita ini selalu untuk saling membantu, menolong, tidak perlu tinggi-tinggi, tetapi kita bantu yang kita bisa. Meskipun bukan dalam bentuk material, tetapi dalam bentuk supporting dan dalam berbagai macam hal lainnya gitu sih. Rit. Oke.
dapat gua. Kayaknya ada 3 poin tadi dari elaborasi lu tuh tambahan ya. Yang satu, memanusiakan manusia itu semampunya, ya kan? Karena Ya, benar kata lo, ini kan konsepnya dimanapun kayak gini. Jadi kayak misalnya di pesawat pun, kalau misalnya ada emergency yang diselamatin duluan siapa? Diri sendiri dulu kan? diri sendiri. Enggak dong Betul. ya kan? Baru sebelah, baru mungkin yang lainnya kira-kira kayak gitu kan. Jadi semampunya nih, itu yang pertama. Terus yang kedua, gue dari tadi kan mikir ya, targetnya apa nih memanusiakan manusia ini gitu ya. Terus begitu lo nyeletuk poin ini jadi menarik. Poin itu lo bilang gini, kalau kita hadir, orang senang gitu ya. Ya, Yang ini yang ideal nih, ini yang ideal. Kalau kita hadir, orang senang. Kalau kita nggak ada, orang nyariin. Ini yang ideal. ya, Ini yang ideal ya kan. ya. Dan tadi kita case-nya yang lu angkat adalah kita nggak ada, orang senang. Nah ini bahaya, ya kan? Yes. Artinya Mungkin pernah kita ngalamin tidak juga kali ya. diharapkan di tempat itu, ya. Iya, Ref ya. Heeh. Artinya kan kita Ya, tidak diharapkan di tempat itu kan. Dan artinya betul. bisa jadi karena tidak diharapkan karena kita tidak sumbangsi, kita tidak kontribusi, ya kan? Di tempat itu Betul. atau bahkan sampai ekstrimnya kita sampai tidak respect ke orang lain. Akhirnya orang pun nggak ada reason buat ngerasa senang kalau lu ada gitu. Kalau kita ada gitu, Hmm. kira-kira gitu ya, Ref. Jadi poinnya Ya, di situ betul. sebenarnya ya. Yes. Poinnya dikontribusi semampunya. Itulah cara memanusiakan manusia. Gitu kira-kira. Ya, ya, Oke, betul, Rit. dapat 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 kawat poinnya. Oke, Dan mungkin Ren. Hmm? kalau mau sedikit nambah sedikit, memang Nah, pernah baca juga gitu ya. Jadi kadang kita menganggap kesuksesan itu adalah talent, orang udah punya talent, terus dia hard work, itu oh, sukses. Padahal hmm, sejatinya sukses itu bukan di situ gitu. Itu betul. baru kita ke tahap performance. You Performance. Oke. talent, you hard work, bagus itu performance. Tetapi ada satu poin lagi, Rit. Namanya reception. Lo diterima, lo diakuin, Oh, itu baru sukses. Gimana lo punya sebagus apapun tapi lo nggak diakuin, ya buat apa? apa sukses? Ya, Penyanyi kalau dia bagus suara tapi dia nggak laku albumnya, nggak sukses. Tapi nggak sukses itu kan nggak ketika performa ya. yes, itu sih, Rit. Bagus sih. Bagus banget, Rev. Thank you ya. Oke, Rev. Intro udah, cerita udah, terus tadi kita ngobrol asik tentang memanusiakan manusia juga udah, sampai terakhir insight tentang bedanya performance sama reception. Ya, Yes. kira-kira gitu ya, Rev ya. Nah, terakhir nih, apa namanya, di konklusi ini, nggak pakai waktu, ya kan? Ini yang paling enak Iya. biasanya buat speaker gue, ya. Dari tadi kita ngomong secara general, Rev. Padahal kita ini temanya speed lead gitu ya, ada leadership-nya. Nah, ini gue mau coba tanya di bagian akhir ini. Rev, coba bisa nggak lo kaitin konsep tadi memanusiakan manusia sama apa namanya comparison antara apa tadi namanya reception sama performance ya dengan leadership. Maksud gue kali pertanyaan gue tuh kayak gini. Jadi di kepala lu itu leader yang memanusiakan manusia itu seperti apa? Atau lu boleh pilih yang kedua nih, leader yang bisa diterima itu seperti apa? Nah, silakan. Oke, menarik tuh pertanyaan. Memang eh bagaimana kita terkenal juga sama namanya KYE, Knowing Your Employee. Jadi memang salah satunya kita tuh harus selain eh, mengencourage orang untuk selalu terus misalnya berinovasi bekerja dengan baik, tetapi kita juga harus menyentuh dari sisi kemanusiaannya. Karena bagaimanapun juga kadang sumber kinerja performance yang baik itu adalah ketika kita punya misalnya staff dan rekan-rekan yang juga performanya juga bagus. Kita tidak mungkin bekerja sendirian karena kita ini tim. Nah, misalnya dalam posisi kita dalam persiapan misalnya pelatihan itu ya. Ketika eh, kita dalam posisi pelatihan itu ya, kita bekerja bagaimana kita untuk menghubungi pengajar narasumber, kemudian kita juga mencari peserta, kemudian kita juga akan berkoordinasi juga dengan para manajer kelasnya, mungkin yang memandu saat di kelas para peserta pelatihan. Itu butuh hubungan yang baik antara ketiga itu. Ketika kita bekerja dan orang males, misalnya males ketika berhubungan dengan kita, jangankan kita untuk berkoordinasi, untuk kita bisa bekerja dengan level standarnya mungkin itu agak sulit. Tapi dengan kita berkolaborasi dengan baik, itu sesuatu mungkin yang agak banyak padat dan ya karena kalian bukan pelatihan doang ya, mungkin kita punya berbagai macam acara-acara lain-lain juga kan ya Rit ya.
Dan itu akan menjadi lebih mudah memang ketika kita semua sudah bisa saling menerima bahwa oke, it's okay kita emang sibuk, cuman kita sama-sama kerja bareng dan you good job and you have a good attitude itu enak sih kalau kita kerja bareng. Itu sih, Red. Jadi menurut gua leader itu atau siapapun yang bekerja bareng itu kita harus punya attitude yang baik gitu. Hmm, kuncinya di situ ya. Mau memanusiakan manusia, mau jadi yang bisa diterima gitu ya. Kuncinya tadi kalau di posisi leader khususnya attitude ya. Khususnya good attitude yang perlu dipegang Yes. gitu ya, Ref, ya. Kira-kira ya. Oke, Ref, thank you banget nih. Ini sore-sore ya, di waktu sana jadi inspiring juga dan ini pastinya juga insightful buat viewers gua gitu ya. Dan mudah-mudahan Oke. setelah ini kita jadi paham nih. Ya, namanya juga kita hidup sebagai manusia harusnya sih benar kata lu gitu, bisa memanusiakan manusia lain gitu ya dengan cara respect, dengan cara menghargai tapi tadi takarannya semampunya gitu ya. Yang jelas fokus saja di kontribusinya. Kira-kira kayak gitu. Ya. Oke. Oke, Ref, makasih banyak sekali lagi. Hati-hati Thank you banget, pulangnya Red. ya. Sip. Siap, thank you, Nanti thank you. kalau ada kesempatan pas gue balik harusnya kita meet up ya. Mumpung dekat nanti Oke, di sana kan. kita map di mana? Warman ya. Yoi. Ya. Oke, di sate. Oke, Ref ya. Segitu dulu viewers gue ya di episode kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys. Oke, thank you.